Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini kita akan bahas latihan soal persiapan PAT penilaian akhir tahun matematika kelas 7. Yuk, kita mulai dari nomor yang pertama. Nomor satu cukup panjang ya soalnya. Kalian cukup perhatikan kata-kata kuncinya. Oke, perbandingan antara banyaknya waktu untuk mengerjakan tugas matematika IPA dan IPS. Oke, ini dia. Tugas matematika dan IPS itu adalah yang dikerjakan Adi 5 banding 3. Jika Adi mengerjakan tugas matematika selama 100 menit, maka waktu untuk mengerjakan tugas IPS-nya adalah berapa? Baik, kita coba sebagai berikut. Nah, ini kita misalkan waktu untuk tugas matematika itu tulis MTK, waktu untuk mengerjakan IPS kita tulis IPS. Nah, rupanya ini adalah perbandingannya 5 banding 3. Yang ditanya waktu untuk mengerjakan tugas IPS. Kayak ditanya IPS ya, waktunya untuk mengerjakannya. Nah, kalau soal seperti ini kita gunakan soal perbandingan. Yang ditanya pembandingnya taruh atas. Yang ditanya IPS, berarti ini tinggal 3. Nah, tidak ditanya pembandingnya taruh bawah, 3/5 dikali ini 100 menit. Gitu. Hasilnya adalah, nah bisa 1/5, 20. 3 kali 20 adalah 60 menit. Gitu ya. Atau bisa juga dengan cara ini, pakai logika aja. Ya. Ini kan matematika sama IPS. Perbandingannya 5 banding 3. Rupanya untuk mengerjakan tugas matematika ini butuh 100 menit. Pakai logika. Nah, untuk mengerjakan 5 jadi 100 menit ini, pembandingnya 5, 100 menit. Ini kan dikali 20. Nah, ini kali 20 juga. Gitu. Hasilnya adalah 60 menit. Ini jawabannya. Ya. Lanjut nomor selanjutnya, nomor 2. Lihat nomor 2 nya. Diketahui skala suatu peta adalah 1 banding 300.000. Jika dari kota M ke kota N pada peta 7 cm, berapakah jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut? Nah, kita harus tahu dahulu makna dari 1 banding 300.000 di peta itu apa sih? Ya, sebenarnya nggak perlu pakai rumus-rumusannya, ini bisa pakai logika kita. Nah, tapi kita tahu makna dari 1 banding 300.000 di skala, itu kan maknanya 1 cm di peta ya, itu sama dengan 300.000 cm jarak sebenarnya. Gitu loh. Ya. Jarak sebenarnya. Nah, sekarang kalau 7 cm di peta, atau 7 cm di peta, berarti jarak sebenarnya berapa? Kan? Berarti tinggal 7 dikali 300.000 cm. Jarak sebenarnya. Itu jarak sebenarnya. Berapa ini? Ini 2.100.000 cm. Kalau kita ubah ke kilo, kita ubah ke kilo aja ya, karena jarak 2 kota. Ayo, senti ke kilo naik berapa tangga? Senti ke kilo itu naik 5 tangga. Sehingga nolnya hilang nih 5. Ya. Ya, senti ke kilo itu naik 5 tangga. Berarti ini sama juga 21 kilometer. Gitu. Bisa ya? Lanjut nomor 3. Jika Budi berangkat pukul 7 ke Semarang dari rumahnya, kecepatan mobil Budi 80 km per jam menempuh jarak 240 km. Pada pukul berapa Budi akan tiba di Semarang? Nah, penjelasannya kayak gini seperti apa sih? Gimana? Kita bisa gunakan rumus ini loh. Jokowi. JKW. J itu adalah jarak. K itu kecepatan. Ya. Kecepatan. Nah, W itu adalah waktu. Itu waktu. Nah, yang ditanya waktu kan? Nah, berarti waktu tempuh Budi. Ya. Nah, waktu itu berarti J dibagi K. Nah, jaraknya 240 km. Kecepatannya 80.
10 bagi 80, 3. Oh, berarti 3 jam nih waktu tempuhnya. Nah, ini kan berangkat dari jam 7. Berarti dia akan tiba di Semarang. Ya. Tiba di Semarang. Ya, tinggal ya 7 ditambah 3. Berarti kan 3 jam ya. Akan tiba jam 10. Seperti itu. Di Semarang jam 10. Selanjutnya nomor 4. 2 kuintal dibanding 100 kg senilai dengan apa? Untuk membandingkan segala hal, kita bisa membandingkan sesuatu itu kalau satuannya sama. Nah, ini kan beda. Kita harus samakan dahulu. Ayo, 1 kuintal berapa kilo? 1 kuintal berapa kilo? Ya, 100 kg. Ya. Selain kuintal itu ada ton. Ayo, 1 ton berapa? 1 ton itu 1000 kg. Itu ya. Nah, berarti ini kita ubah dahulu satuannya. Berarti ini akan jadi 200 kg dibanding 100 kg. Nah, ini satuannya udah sama, berarti bisa kita bandingkan. Dan ingat, perbandingan itu tidak mengandung satuan. Bisa kita coret. 200 banding 100 disamakan itu adalah 2 banding 1. Ini jawabannya. Nomor 4. Lanjut nomor 5. A banding B adalah 2 banding 7 dan B banding C sama dengan 4 banding 5. Maka A banding C berapa? Oke, di sini kan A banding B itu sama dengan 2 banding 7. Dan B banding C itu sama dengan 4 banding 5. Yang ditanya adalah A banding C berapa? Gitu. Nah, kalau kita ya punya soal seperti ini enak. Misalkan nih K banding L sama dengan 3 banding 5 L ya. Kemudian L banding M misalkan. Ini adalah 5 banding 7. K banding M berapa? Nah, kalau ini kita bisa langsung, berarti K banding M itu adalah, K-nya kan 3, M-nya tuh 7. Nah, ini sama dengan 3 banding 7. Kenapa bisa langsung? Karena di sini L-nya yang di atas dengan yang di bawah pembandingnya nilainya sama. Sama-sama 5. Sehingga kalau kita satukan, ini berarti K banding L banding M itu adalah 3 banding 5 banding 7. Sehingga kalau yang ditanya K banding M, ya udah berarti 3 banding 7. Tapi untuk soal yang ini, lihat ini beda kan? Ini 7, ini 4. Nah, berarti pembanding B yang atas 7, pembanding B yang bawah adalah 4. Ini harus kita samakan dahulu. Dan cari apa? KPK-nya. KPK 7 sama 4. Itu adalah 28. Atau bisa juga dengan cara saling mengalihkan. Yang ini dikali 4, ini dikali 7. Berarti ini dikali 4 juga ya, yang atas. Nah, yang bawah ini berarti dikali 7 juga. Ya. Sehingga ini perbandingannya akan jadi 8 banding 28. Nah, ini akan jadi 28 dibanding 35. Menjadi 35. Nah, pembanding B-nya udah sama. Sama-sama 2 berarti A banding C. Ini dia. Ini C itu berarti adalah 8 banding 35. Nah, ini jawabannya. Itu ya. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 ini teori. Sebutkan 2 contoh masing-masing perbandingan senilai. Ya, apa ya perbandingan senilai? Yang pertama, perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu contohnya itu adalah misalkan itu yang pertama contoh banyak barang. Banyak barang yang kita beli itu dengan harganya. Ya, harganya. Ya kan? Kemudian apa? Dan itu adalah contoh yang lain itu adalah jarak tempuh dengan bahan bakar atau bensin yang dibutuhkan. Ya, dibutuhkan.
Iya kan? Kalau kita beli barang makin banyak, tentu harganya juga makin banyak atau makin mahal. Kalau jarak tengah, jarak tempuh, oke, jarak tempuh dengan bensin yang dibutuhkan. Sama, kalau jarak yang ditempuh makin banyak atau makin jauh, maka bensin yang dibutuhkan pun makin banyak. Ya, sama-sama ya. Nah, ini yang disebut perbandingan senilai. Maka perbandingan berbalik nilai, contohnya ini ya. Perbandingan berbalik nilai. Apa ya? Dengan balik nilai contohnya itu adalah misalkan waktu pekerjaan atau waktu penyelesaian proyek gitu ya, dengan jumlah tenaga kerja. Ini contohnya berbalik nilai. Kalau tenaga kerjanya banyak, itu waktu pekerjaannya sedikit karena banyak yang bekerja. Nah, kalau jumlah tenaga kerja sedikit, waktu kita untuk mengerjakan sesuatu itu akan banyak. Berbalik. Ya. Terus contohnya adalah kecepatan, ya, kecepatan kendaraan. Kecepatan kendaraan, ya kan? Dengan waktu tempuh. Nah, ini termasuk berbalik nilai. Kalau kecepatan kendaraannya makin besar, itu waktu tempuhnya sedikit. Tapi kalau kecepatan kendaraannya lambat, waktu tempuh kita untuk menempuh perjalanan itu akan banyak. Ini contoh berbalik nilai. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 7. Jarak sebenarnya antara desa Pampang ke Kampung Bawang adalah 14 km. Pada peta jarak antara kedua desa tersebut adalah 7 cm. Maka skala itu apa sih? Skala itu kan sebenarnya jarak peta, ya, jarak pada peta dikurangi jarak dibanding ya, jarak sebenarnya. Itu kan? Nah, tentu saja jarak peta berapa? 7 cm. Dan jarak sebenarnya 14 km. Nah itu ya, kalau skala itu harus dalam centimeter. Berarti 14 km ini kita ubah menjadi centimeter. Kilometer ke senti turun 5 tangga. Berarti nambah nolnya 5. Ya. Nah, berarti ini jadi 1.400.000 ya. Itu 400.000 centimeter. Ingat kalau skala tidak ada satuan, di satuannya kita coret saja. Ini sama-sama bisa kita sederhanakan. 7 sama 14 itu bisa sama-sama dibagi 2. Sama-sama bisa dibagi 7. Ini jadi 1, ini jadi 2. Sehingga skalanya itu adalah 1:200.000. Seperti itu. Ya, oke. Nomor 8. Nomor 8. Perhatikan ini perbandingan apa yo tadi. Ya, kalau kasus kayak gini ini perbandingan berbalik nilai ya. Nomor 8, berdasarkan rencana awal, suatu proyek dapat selesai dalam waktu 30 hari dengan pekerja sebanyak 40 orang. Jika proyek diminta selama 10 hari lebih cepat. Kata kuncinya nih, dia misalkan pekerjaan 30 hari dengan 40 orang. Nah, gimana kalau dia ingin pekerjaan tersebut berubah? Jadi 10 hari lebih cepat. Nah, kalau kita tulis sederhananya gini kan, berarti kalau 30 hari itu butuh 40 orang. Ya. Nah, kalau 10 hari lebih cepat, berarti dia ingin 20 hari pekerjaan itu selesai. Nah, tentu ada perubahan dong jumlah orangnya supaya pekerjaan lebih cepat selesai, ya kan? Nah, kita anggap aja X. Nah, masih ingat nggak cara menyelesaikan perbandingan berbalik nilai? Ya, dengan cara apa? Ya, dikalikan sejajar ya. Sejajar. 20. Kalau perbandingan berbalik nilai sejajar ya. Kalau senilai itu kali silang. Ini kalau senilai. Ini kita berbalik nilai. Yang ini berbalik nilai. Sejajar. Oke, 20 kali X berarti 20X. Ini berarti ini yang 30 dikali sama dengan 30 dikali 40.
Nah, berarti X itu adalah sama dengan 30 kali 40 dibagi 20. Oke, ini ada yang bisa dibagi atas bawah? Ada ya? Bisa coretnya. 40 bagi 20 itu 2. 32 ada 60 orang. Oh, berarti dia butuh 60 orang. Hati-hati, yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah tambahan pekerja. Ya. Berarti tambahan pekerjanya berapa? Iya, tambahan pekerjanya itu berarti ya tinggal 60 dikurang 4 itu 20 orang. Itu ya, ini jawabannya. Lanjut nomor 9. Berat barang dengan bungkus kemasan disebut apa? Yo, ingat istilah bruto, tara, neto. Ini apa ya? Bruto, tara, atau neto ya? Berat barang dalam bungkus itu adalah bruto. Ya. Ingat ya, bruto itu adalah berat barang plus bungkus atau kemasan. Kalau neto, berat bersih itu adalah berat barangnya aja. Nah, kalau tara itu adalah berat bungkus atau kemasan. Ya, berarti jawabannya bruto. Ya. Dia nomor 10. Pedagang mangga membeli sekeranjang mangga dan menjualnya dengan harga 135.000. Jika pedagang tersebut memperoleh keuntungan 35%, harga pembelian mangga tersebut adalah berapa? Jadi pedagang ini dengan menjual mangga seharga 135.000, ya, dia untung 35%. Nah, yang ditanya harga belinya. Gimana untuk misalnya seperti ini? Ayo, masih ingat caranya? Ya, kita identifikasi dulu yang diketahui ya. Nah, di sini ketahui harga jual adalah 135.000. Ya. Dan persentase untung itu adalah 35%. Yang ditanya adalah harga belinya berapa. Gitu. Nah, kalau ada kasus seperti ini yang diketahui harga jual sama persentase untung, yang ditanya harga beli, kita pakai rumus ini. Ya, yaitu 100 per 100 ditambah persentase untung dikali harga jual. Seperti itu. Oh, udah, berarti ini tinggal masukkan yang diketahui, berarti 100 per 100. Persentase untungnya berapa tadi? 35 ya. 35. Persennya nggak perlu ditulis. Bisa 35 kali harga jualnya 135.000. Gitu. Sehingga ini akan jadi 100 per 135 dikali 135.000. Nah, lihat atas bawah udah bisa dicoret nggak? Ada nih 135, 135. Coret. 1. Itu 100 kali 1000. 100.000. Oh, rupanya ini jawabannya. Rupanya dia membelinya 100.000. Dijual 135.000. Ya benar, untungnya 35%. Seperti itu ya. Nah, terus kalau rugi gimana? Ya, rugi gimana, Pak? Kalau rugi, nah perhatikan konsepnya, Bapak tulis di sini dah ya. Kalau rugi, dan yang ditanya harga beli ya. Tanya harga beli. Kalau rugi, berarti harga beli itu nanti sama dengan 100 per 100 dikurang persentase rugi. Kalau rugi dikurang. Nah, dikali harga jual. Gitu. Nah, selanjutnya gimana Pak kalau ditanya sebaliknya? Intinya harga jual. Sini ya, Pak kasih ya. Ya, diingat-ingat kembali. Nah, kalau sebaliknya ditanya harga jual, lihat. Kalau harga beli 100-nya di atas ya. Yang 100 doang tuh di atas. Nah, kalau harga jual kebalikannya. Dia jadi gini, 100 nanti plus persentase untung per 100 dikali harga beli. Itu 100-nya di bawah harga jual.
Kalau yang ditanya harga jual. Nah, kalau rugi, rumus yang kita gunakan itu adalah 100 dikurang persentase rugi per 100 dikali harga beli. Seperti itu. Ya. Coba. Nah, ini nomor 11 nih. Dia yang ditanya harga jual. Oh, sama ya. Dia tanya harga jual. Ya. Oke. Tanya harga jual nih. Kalau yang tadi kan ditanya harga beli. Nah, kita selesaikan. Yuk. Di sini ketahui dia itu beli, ya, harga belinya itu adalah Aji beli sepeda itu 3.200.000. Dan punya untung, persentase untung yang diperoleh 20%. Nah, berapa dia harus menjualnya supaya untungnya 20%? Gitu. Ya, kita gunakan tadi konsepnya. Kalau harga jual itu 100 plus persentase untung, ini ya, kali harga 100 per persentase itu per 100 kali harga. Berarti ini 100 plus 20 per 100, ya, dikali 3.200.000. Ya. Oke, berarti ini 120 per 100 dikali 3.200.000. Ada yang bisa dicoret? Ada nih, 0 di bawah, 02 di bawah, sama 02 di atas, kita coret aja. Itu ya. Berarti tinggal ini nih, ini dikali 120 kali 32.000, berapa? Ya, kita hitung. 32 kali 12, 64, 32, 384. Oke, 12 kali 32 berarti 384. Masih ada nolnya 1, 2, 3, 4. Nah, 3 juta. Nah, ini jawabannya. 3.840.000 rupiah. Ini dia mesti menjual 7.840.000 rupiah. Itu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini bisa membeli sebuah mobil dengan harga 300 juta. Oke. Harga belinya 300 juta. Kemudian dijual tapi dia rugi, ya. Berarti ini persentase ruginya 10%. Ini tanya harga jual berapa. Oke. Nah, kalau harga jual 100-nya di bawah kan? Per 100. Nah, yang ini adalah berarti 100 dikurang persentase rugi dikali harga beli. Gitu. Nah, berarti ini 100 dikurang 10 per 100 dikali 300 juta. Terus kurang 10, 90 per 100 kali 300 juta. Bisa coret nih, 0 di bawah sama 02 di atas. 3 kali 90, 270. Jadi jawabannya adalah 270 juta. Ini jawabannya. Jadi harga jualnya 270 juta. Itu ya. Sekarang nomor 13. Toko mulia memberikan diskon 10%, kita tandai, untuk pembelian barang. Putih membeli sepasang sepatu 375.000 dan sendal 215.000. Katanya kata-kata kuncinya ya, tandai kata kuncinya. Dengan membayar menggunakan 6 lembar uang 100 ribuan rupiah, besar uang kembalian diterima Putih adalah berapa? Oke. Nah, berarti di sini harga belinya itu ada, dia beli sepatu sama sendal ya, sepatu 375.000 itu ditambah 215.000 rupiah. Ayo, ini berapa? Ya, 590.000 rupiah. Nah, dia dapat diskon, ya, dalam persen itu adalah 10%. Berarti Uti kan nggak harus bayar segini kan, karena dia dapat potongan 10%. Nah, kita lihat dulu potongannya berapa berarti, atau diskonnya. Ya.
Diskon dalam rupiah ya. Berarti kan tinggal 10% atau 10 per 100. Ya, 10% itu sama juga 10 per 100 dikali 590.000. Nah, ini lihat. Ada yang saya coret nih, 0 di bawah sama 0 di atas. Coret. Berarti ini 10 kali 590. Itu 59, nolnya ada 3. 59.000. Nah, berarti Uti dapat potongan 69.000. Jadi sebenarnya Uti cukup bayar. Ya. Nah, bayar 590.000 dikurang 59.000. Iya kan? Atau sama dengan 531.000. Gitu. Nah, karena Uti bayarnya pakai 6 lembar uang 100.000, berarti kembaliannya tinggal 600.000 dikurang 531.000. Itu adalah sama dengan 69.000. Gitu. Ya. Lanjut nomor 14. Pak Amir membeli laptop baru dengan harga 6 juta rupiah. Ini belum termasuk pajak. Ya. 6 juta ini belum termasuk pajak. Laptop tersebut dibeli oleh Pak Amir dengan pajak pertambahan nilai atau disebut juga PPN. Ya, biasanya kita kalau beli barang-barang elektronik itu kena pajak ya. Kena pajak tuh 10%. Begitupun kamu tuh makan di McD, ya di Pizza Hut itu kena pajak PPN 10%. Nah, tentukan uang yang harus dibayarkan oleh Pak Amir. Ya, yang termasuk pajak. Udah, hitung aja pajaknya dalam rupiah. Dia kan kena pajak 10%. Oh, berarti dia kena pajak 10 per 100 dari 6 juta. Ya, dari 6 juta. Coret. Ini kalau kita hitung adalah harus ada 0,5 ya, 600.000 rupiah. Berarti dia kena pajak 600.000 dari pembelian laptopnya. Jadi Pak Amir harus bayar 6 juta ditambah 600.000. Itu adalah 6.600.000 atau 6,6 juta. Seperti itu. Ya, 6.600.000 rupiah. Pak Amir bayarnya. Mudah ya. Oke, nomor 15. Bu Ani membeli satu keranjang buah durian yang beratnya 40 kg. Lihat, Bu Ani beli sekeranjang buah durian. Berarti ini Bu Ani beli keranjang sama durian. Berarti ini brutonya. Rupanya taranya adalah 0,5 kg. Berarti ini berat keranjangnya nih. Ya, tara itu kan berat pembungkus atau berat kemasan. Berarti ini berat keranjangnya setengah kilogram. Tapi yang ditanya itu ada persentase tara. Oke. Kalau persentase tara itu adalah tinggal gini ya. Tara per bruto dikali 100 per persen. Udah masukkan nilainya. Oh, taranya 0,5, brutonya 40 kali 100%. Oke, coret 01 di bawah, 01 di atas. 0,5 kali 10 berapa? 5. Berarti 5 per persen taranya. Gitu ya. Sama ya kalau ditanya neto ya. Jadi persentase neto itu ya neto per bruto atau N per B. Ya, neto per bruto kali 100%. Ini juga bisa disingkat ya. Jadi T per B kali 100%. Gitu. Oke. Lanjut nomor 16. Seorang pedagang membeli 6 karung beras dengan berat kotor. Berat kotor itu bruto, sama itu bruto. Kalau neto itu berat bersih. Masing-masing 50 kg dan taranya 1%. Berapa rupiah? Oke, tandai ya. Nah, kata-kata pentingnya 6 karung beras masing-masing nih. 50 kg taranya 1%.
Berapa rupiah berarti itu harus membayar jika harga setiap kilogram berasnya. Berarti berasnya doang, karungnya tidak termasuk. Ya, itu sebesar 10.000 rupiah. Oke. Ingat ya, 50 kg ini bukan beras doang ya, dia termasuk karena bruto. Dia termasuk karungnya. Nah, berarti kita lihat dulu taranya 1%. Oke, berarti taranya atau berat bungkusannya atau berat karungnya itu adalah 1% atau 1/100 dari 50 kg. Ini tara per karung ya. Tara per karung. Nah, ini sama dengan 0 di atas, 0 di bawah coret. Ini kan 5/10 nih. Udah sederhanakan adalah setengah atau 0,5 kg. Berarti netonya atau berat berasnya doang itu adalah 50 dikurang setengah. Itu adalah 49,5 kilo. Ini setiap karung ya. Setiap karung. Berarti beratnya 49,5. Nah, jika dia menjual setiap kilogram itu 10.000. Membayar ya, membeli tiap kilogramnya 10.000. Nah, berarti gimana? Jadi harus bayar berapa? Jadi dia harus bayar, kan ada 6 karung. 6 kali 49,5 kg. Nah, setiap karung itu berasnya 49,5 dikali 10.000. Gitu. Hitung dah, pas 9,5 kali 6 berapa? Ya. Tunggu dulu ya, pas 95 aja, komanya nggak kita pakai dulu. 95. Ini 0, sisa 37, 5, 24, 29. 29,70 ya, cek lagi 0. Ya, benar ya. 29,70. Nah, berarti kalau 49,5 kali 6 297. Ini 297 kali 10.000. Sama dengan 2.970.000. Ini jawabannya. Seperti itu. Oke? Saya. Baik. Selanjutnya nomor 17. Kita nomor 17. Mana ya nomor 17? Bang-bangan bunga bang. Nah, kalau tidak salah Bapak pernah jelaskan untuk mencari bunga bank kita pakai ini nih. BPM, ini nggak ada rumusnya di buku ya. Kita ngarang sendiri, tapi ini benar kok. BPM per 12.00. Waktu itu cara ngapalinnya gimana? Berikan bunga pada Bambang Pamungkas di bawah jam 12.00. Nah, B itu apa sih? B itu adalah selama bulan menabung. Selama bulan menabung. Nah, P itu adalah persentase bunga. Nah, persentase bunga selama setahun. N itu adalah modal atau tabungan awalnya. Tabungan awal. Nah, ini ketahuan semua nih. Ya, B-nya dia selama 10 bulan, jadi B-nya 10. P-nya 5%, berarti 5. Mau tabungan awal itu modalnya 3.200.000. 3.200.000 per 12.00. Wah, kayaknya koma-koma nih. Koma makanya. Oke, ini ada 0 di bawah 2, coret 0 di atas. Gitu ya. Nah, ini kalau kita kali 32 kali 5 itu koma-koma ya. 160 ya. 160. Masih ada nolnya 1, 2, 3. Masih ada nolnya 4. 1, 2, 3, 4.
Ya, berarti 1.600.000 dibagi 12. Ya, hitung. Berapa ya? 1.600.000. Nah, kita hitung 160 aja. 160 dibagi 12. 1, 12, 40, 3. 3 kali 12 itu 36. Sisa 4, 40. Wah, kan 33 terus nih. Ya. Ini 13,3333. 13,333. 3333. Berarti ini nanti 90.000, ini 1.600.000 dibagi 12. Dia akan 133.333,3 gitu. Koma-komaan ya, maaf ya, angkanya kurang cantik. Itu. Ini angkanya ke desimal. Nah, ini bunganya. Tapi belum selesai loh. Yang ditanya itu adalah besar tabungan puput setelah 10 bulan. Nah, berarti tabungannya akan menjadi setelah 10 bulan. Nah, ini cantik nih nanti angkanya nih. Tabungannya menjadi, nah ini cantik nih. 3.200.000, ya kan? Ditambah bunganya. Bunganya itu kan 133.333,3. Wah, ini cantik banget angkanya. Ditambah jadi 3.333,3. Jadi uangnya akan menjadi, tabungannya akan menjadi 3.333.333,3. Wah, cantik banget angkanya. Oke, itu ya nomor 17. Dan nomor 18, dua buah garis dikatakan sejajar apabila gimana? Dua garis sejajar itu apa sih contohnya? Ini contohnya ini garis yang ini nih. Saya punya garis nih. Nah, ini sejajar, ini sejajar. Nah, dia nggak akan pernah ketemu. Ya. Jadi dua garis dikatakan sejajar itu jika tidak memiliki titik temu. Kalau nggak sejajar, misalkan ini sejajar, ini nggak sejajar, ini nggak sejajar. Dua garis ini yang bawah ya. Nah, kalau kita perpanjang terus, pasti akan ketemu. Kalau walaupun diperpanjang terus, dia nggak akan ketemu. Kalau garis lurus ya. Garis lurus. Jadi ciri garis sejajar itu tidak memiliki titik temu walaupun diperpanjang. Oke, gitu aja jawabannya nomor 18. 19, jenis sudut yang besar 189 derajat. Ini sudut apa? Sudut refleks. Hati ya, bukan sudut tumpul ya. Ini sudut refleks. Sudut refleks itu antara 180 derajat dan 360 derajat. Nah, kalau sudut tumpul, ini jawabannya sudut refleks ya. Nah, kalau sudut tumpul itu antara 180 derajat, antara 90 derajat dan 180 derajat. Ya. Baik. Dan nomor 20, besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum panjang dan pendek pada saat jam 9.00. Yo, berapa? Oke, kalau kita gambarkan, nah, jam 9 itu kan seperti ini. Ini ada 12, dan jarum pendeknya ini di angka 9. Nah, kenapa diminta sudut terkecil? Sebenarnya ada dua sudut nih. Ini sudut terkecilnya, ini sudut yang besar. Nah, ini diminta sudut terkecil, ini dia. Bentuk apa sih ini kalau gini? Iya, 90 derajat. Yang kita sudut terbesar yang ini berarti 270 derajat. Ingat ya, satu putaran penuh itu 360 derajat. Berarti ini 270 dari 360 dikurang 90. 270 derajat. Berarti jawabannya kayak yang diminta sudut terkecil itu adalah 90 derajat. Jawabannya. Oke.
Lanjut nomor 21, segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat adalah segitiga apa? Ya 90 derajat, ini siku-siku. Ya berarti ini segitiga siku-siku. Gitu. Tiga siku-siku. Nah, kalau ketiga sudutnya, ya, kalau segitiga lancip itu apa sih? Ketiga sudutnya harus lancip. Kalau segitiga tumpul, ada salah satu sudutnya yang tumpul. Salah satu aja, salah satu sudutnya yang tumpul. Tapi kalau lancip, ketiga sudutnya harus lancip. Kalau siku-siku, salah satu sudutnya siku-siku. Ya, nomor 22. Jika besar sudut P2. Bapak perbesar dahulu ya. Nah, P2 mana? Ini dia. Jika besar sudut P2 itu adalah 40 derajat. Maka besar sudut P4. P4 mana? Nah, ini. P4 berapa derajat? Lihat, ini sudut ini apa? Bertolak belakang. Kalau bertolak belakang itu sama besar. Berarti besar sudut P4 itu adalah 40 derajat juga. Gitu. Oke. Derajat ya, karena bertolak belakang ya. Nah, sekarang kalau Bapak tanya misalkan besar sudut Q3. Q3-nya berapa? Q3 ini berarti. Nah, kalau P4 yang 40 derajat, berarti Q3 ini, P2 sama Q3 itu adalah, ayo apa? Luar sepihak. Ya, luar sepihak. Kalau luar sepihak, hati-hati bukan sama besar. Ya, sudut yang luar sepihak itu jumlah sudutnya. Ini soal lain ya, 180 derajat. Berarti kalau ini 40, ya ini berarti 180 dikurang 40. Nah, dengan 140 derajat. Berarti Q3 adalah 140 derajat. Ya, tapi untuk soal nomor 2 ini jawabannya ini 40 derajat. Karena dia bertolak belakang. Gitu. Ya. Oke, kita perkecil lagi. Sekarang nomor 14. 14. Nomor 23. Nomor 23. Perbandingan lebar dan persegi panjang. Perbandingan lebar dan panjang. Oke. Perbandingan lebar dan panjang. Oke, berarti lebar banding panjang itu adalah 3:5. Jika keliling persegi panjang 160 cm. Kelilingnya 160 cm. Maka yang ditanya panjang sisi persegi panjang. Oke, gimana caranya? Nah, kita manfaatkan informasi yang diketahui. Pertama, keliling. Keliling 160 cm. Rumus keliling apa? Keliling persegi panjang ya. 2 kali panjang tambah lebar. Itu sama dengan 160. Nah, ini bisa dicoret nih. Ini ada 260 kanan kiri bisa dicoret. Ya, kalau bisa dibagi bisa dicoret ya. Berarti ini hasilnya 80. Oke, P ditambah L rupanya sama dengan 80. Oke. Ini informasi tambahan. Panjang tambah lebar rupanya kalau ditambah itu 80. Nah, yang ditanya panjang. Nah, ini kita panjang. Ya, ini. Pembandingnya 5 ya. Ingat, kalau yang ditanya pembandingnya ke atas. Berarti 5 per. Nanti yang di sini kan yang diketahui jumlahnya. Nah, berarti bawahnya adalah jumlah pembandingnya. Itu 3 tambah 5. 8. 8 ini dari 3 tambah 5 ya. Nah, tinggal dikali 80. Oke, berarti panjangnya 80 bagi 8 10. Itu panjangnya adalah 50 cm. Ini jawabannya. Nah, kalau ditanya lebar, misalkan ditanya lebar juga ditanya. Ya udah tinggal 3 per 5 dikali 80. Ya. Sama dengan 3 per 8 10 30. Gitu ya. Benar kan? 50 tambah 30 80 kan? Gitu. Oke, berarti ini jawabannya. Lanjut nomor 24. Nah, 24 lebih menantang sedikit. Nah, sedikit aja. Luas bangun persegi panjang adalah 315 cm. Oke, tulis informasi yang diketahui. Oke, luasnya persegi panjang ya.
315. Kemudian perbandingan panjang sama lebarnya adalah 7:5. Nah, luas itu apa rumusnya bagi panjang? Ya, panjang kali lebar. Itu sama dengan 315. Nah, panjangnya, tapi kalau luas, hati-hati ya caranya. Nah, luas di sini kan perbandingan panjang sama lebarnya 7:5. Ini bukan ukuran sebenarnya ya. 7/5 ini bukan ukuran sebenar, itu perbandingan. Nah, untuk menyelesaikannya, kita anggap P ini 7X. Ya, ini ada aljabarnya sedikit. Nah, ini 5X. Karena dia sesuatu yang belum diketahui X ini. Ya, 5X, nah itu sama dengan 315. Nah, ini adalah 35X kuadrat. Sama dengan 315. Berarti X kuadrat sama dengan 315 dibagi 35. Nah, itu sama dengan 9. Oke. X kuadrat sama dengan 9. Nah, X-nya itu berarti apa? Bisa 3, bisa min 3. Tadi kita ambil yang itu aja, yang 3 yang positif ya. Karena panjang itu nggak mungkin negatif. Berarti kita ambil X-nya 3. Dapat X-nya 3. Nah, ya kan? Nah, panjang 7X. Lebar 5X. Berarti panjangnya 7 kali X. 7 kali 3 itu sama dengan 21. Lebarnya berarti 5 kali X. 5 kali 3 itu sama dengan 15. Yang ditanya apa? Keliling. Keliling apa rumusnya? 2 kali panjang tambah lebar. Sama dengan 2 dikali 21 ditambah 15. Dengan 2 dikali 36. Sama dengan 72 cm. Ini jawabannya. Oke. 72 cm. Itu ya. Yang terakhir, nomor 25. Data diagram lingkaran di atas adalah kegiatan ekskul yang diikuti oleh siswa. Jika jumlah siswa seluruhnya 300 siswa. Ingat, 300 siswa ini jumlah seluruh. Banyak siswa mengikuti ekskul drama. Oke, drama berarti berapa persen ya? Itu lingkaran penuh itu kan 100%. Kita hitung dulu ini 12, 13, 25, 35, 55, tambah 3, 85. Oh, berarti yang disuka drama itu 100% dikurang 85%. Itu 15%. Oke, berarti siswa yang kita ekskul drama, ya tinggal gini aja. 15% dikali 300. Sama dengan 15/100 dikali 300. Coret-coret 3 15 40. 45 siswa. Baik, itu jawabannya. Alhamdulillah selesai ya, sudah kita bahas latihan soal untuk persiapan PAT. Semoga sukses PAT-nya mendapatkan nilai yang terbaik. Sukses buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.